Kalau kita lihat di depan ada bundaran ya, sebenarnya bundaran ini patokannya nih ya. Kalau kita mau ke tempat Jalan Cendana ya, ke rumahnya Pak Harto, kita lihat itu ada portal ya. Nah, sebenarnya portal itu adalah akses utama untuk bisa masuk ke jalannya Pak Harto nih, ke rumahnya Pak Harto di Jalan Cendana. Cuma kalau ditutup nih ya kita coba cari jalan lain. Kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksakan ya. Karena kita di sini bukan yang penting dapat gitu ya, tapi yang penting adalah tetap respect dan tetap safety tentunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Discuss? Kembali lagi bersama Sobat Discuss di jalan-jalan sore. Kali ini kita akan berputar-putar di daerah Jakarta dulu ya Sobat. Perjalanan santai dari Gatot Subroto, Kuningan, Menteng. Nanti kita coba lewatin rumah Pak Harto. Bisa apa enggak ya di kawasan Jalan Cendana, karena biasanya rumahnya Pak Harto banyak ditutup jalannya kayak gitu. Ada sebuah jalan di Jakarta yang namanya bukan hanya menunjukkan alamat ya Sobat, namanya juga pernah menjadi simbol kekuasaan berpuluh-puluh tahun. Kalau pada masa sekarang pusat kekuasaan identik dengan istana gitu ya Sobat ya, gedung parlemen, kantor kementerian, atau bahkan pada masa lalu orang cukup menyebut satu kata Cendana gitu ya. Cendana ini adalah sebuah nama jalan kecil ya di daerah Menteng, Jakarta. Tetapi pengaruh politiknya itu pernah menjangkau sampai seluruh wilayah Indonesia. Nah, hari ini kita akan muter santai dari Gatsu atau Gatot Subroto. Nanti kita coba lewatin Kuningan, masuk Menteng, dan menjelang akhir kita akan melihat juga beberapa daerah lainnya yang ada di Jakarta. Di sini kita nggak sedang membuat pengadilan sejarah ya Sobat ya. Kita juga nggak sedang membuat konten glorifikasi juga nih. Kita hanya ingin melihat Jakarta sambil memahami bahwa kadang-kadang sebuah jalan itu menyimpan cerita yang jauh penuh dengan emosi sejarah seperti itu. Oke, kita gas dulu ya Sobat ya. Gas kuy. Oke, makasih ya. Oke Sobat, buat saya yang introvert gini ya, kadang-kadang emang lebih mudah tuh ngomong langsung ke kamera sambil naik motor daripada bicara di tengah keramaian. Hari ini kita tidak akan pergi terlalu jauh. Kita nggak akan mencari gunung atau mencari pantai gitu ya Sobat ya. Dan mudah-mudahan juga tidak mencari bengkel. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita hanya akan muter-muter Jakarta nih Sobat nih. Start dari kawasan Gatsu ya. Sebenarnya sih startnya dari Bekasi gitu ya Sobat ya. Tapi di kamera ini saya startnya dari kawasan Gatsu, lanjut ke Kuningan, kemudian kita akan nanti coba muter-muter di daerah Menteng. Lalu menjelang akhir perjalanan kita akan melewati kawasan rumah Pak Harto di Jalan Cendana. Seperti biasa, motovlog ini bukan acara kuliah umum Sobat. Jadi santai aja. Kita nikmati perjalanan, kita lihat perubahan suasana kota sambil ngobrol sedikit tentang sejarah ya. Lalu kita akan masuk ke segmen favorit kita, Cepol alias cerita politik. Tapi Cepol kali ini bukan gosip politik, bukan cocoklogi, dan bukan pula konten mencari siapa yang harus dibenci. Kita akan membicarakan sesuatu yang lebih mendasar ya Sobat ya. Kenapa ada pemimpin yang dikenang karena keberhasilannya membangun negara, tapi pada saat yang sama juga dikritik habis-habisan karena terlama memegang kekuasaan. Apakah stabilitas selalu harus dibayar dengan kebebasan? Dan apakah pembangunan ekonomi cukup untuk membuat sebuah pemerintahan dianggap berhasil? Lumayan berat ya Sobat ya. Tapi tenang, kita bahas sambil riding. Jadi kalau kepala mulai panas, minimal angin Jakarta masih bisa sedikit membantu mengademkannya.
Ya, sekarang kita berada di kawasan Gatsu alias Gatot Subroto. Nih kalau biasa di hari kerja nih ramainya minta ampun. Hari libur juga ramai sih. Gak ramai cuma di libur Lebaran Ramadan doang. Nah, kalau diperhatikan ya sobat ya, karakter di kawasan ini nih seperti menggambarkan Jakarta dalam satu layar. Ada gedung perkantoran, kendaraan pribadi, ada bis, pengemudi ojek online, ada pekerja kantoran, pedagang, sampai orang yang mungkin sudah terlambat tetapi masih berusaha terlihat tenang. Di Jakarta, hampir semua orang seperti sedang ngejar sesuatu. Ada yang ngejar waktu rapat, ada yang ngejar target KPI atau OKR, ada yang ngejar cicilan juga, bahkan ada yang ngejar lampu hijau ya, biar gak kena lampu merah meskipun akhirnya tetap berhenti juga di lampu merah berikutnya. Ya itulah Jakarta sahabat. Banyak orang bilang ini kota metropolitan, bahkan yang bilang megapolitan, ada lagi yang bilang gigapolitan, lama-lama jadi terapolitan dan lain sebagainya sahabat ya. Kota ini seperti mesin besar sahabat, seperti orang menjadi roda kecil yang terus bergerak. Nah, masalahnya kita sering terlalu sibuk bergerak sampai lupa bertanya, sebenarnya sih kita mau kemana nih ya, ujungnya nih ya. Gedung-gedung tinggi di sekitar sini memberi kesan bahwa kekuasaan modern berada di dalam kantor-kantor besar, di ruang rapat, laporan keuangan, keputusan investasi, jaringan bisnis, dan regulasi pemerintah. Namun kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk gedung tinggi ya sobat ya. Kadang-kadang nih pusat kekuasaan justru berada di sebuah rumah yang dari luar terlihat relatif biasa, dan nanti kita sampai nih di Menteng nih, kita akan melihat salah satu contoh paling terkenal dalam sejarah politik Indonesia. Tapi sebelum sampai ke sana, kita nikmati dulu jalanan Gatsu alias Gatot Subroto ini. Hari ini lalu lintasnya masih dalam kategori Jakarta pada kondisi normal ya, artinya nggak lancar-lancar banget tapi juga nggak macet total. Pokoknya kendaraan masih bergerak meskipun kadang-kadang pergerakannya lebih bersifat filosofis daripada geografis.
Sekarang kita mulai masuk ke kawasan Kuningan. Nah, suasananya mulai berubah. Di sini kita menemukan kantor-kantor perusahaan, banyak juga kantor-kantor dari kedutaan besar di sini. Lalu ada lembaga pemerintahan baik sifatnya nasional maupun global, hotel, pusat bisnis, dan berbagai perwakilan diplomatik tadi sudah disebutkan. Kalau Gatot Subroto sendiri terasa sebagai jalur pergerakan ya. Nah, Kuningan terasa seperti tempat berbagai kepentingan bertemu. Di sini bisnis bertemu politik, modal bertemu regulasi, diplomasi bertemu kepentingan nasional, dan makan siang bertemu harga yang kadang-kadang membuat kita sadar bahwa lokasi sangat menentukan nasib dompet. Kawasan seperti Kuningan juga mengingatkan bahwa politik sebenarnya tidak hanya terjadi ketika pemilu. Politik terjadi setiap hari. Ketika pemerintah menentukan pajak, itu politik. Ketika suatu kawasan mendapat transportasi publik yang baik, sementara kawasan lain tertinggal, itu juga politik. Ketika izin pembangunan diterbitkan, upah ditetapkan, investasi diarahkan, atau anggaran pendidikan dan kesehatan dibagi, semuanya mengandung keputusan politik. Karena inti politik bukan semata-mata perebutan jabatan. Politik adalah proses menentukan siapa mendapatkan apa, kapan mendapatkannya, dan bagaimana caranya. Karena itu, keputusan politik yang terlihat jauh dari kehidupan kita sebenarnya bisa sangat dekat. Harga bahan pokok, ongkos perjalanan, kualitas sekolah, rumah sakit, jumlah guru, lapangan pekerjaan, jumlah tenaga kesehatan yang berkualitas, bahkan kualitas udara yang kita hirup, semuanya dipengaruhi oleh keputusan politik atau publik. Jadi, ketika ada orang berkata, wah, gue mah gak peduli sama politik, yang penting gue bisa makan, minum, dapat gaji, tenang. Nah, sebenarnya politik tetap peduli dan mempengaruhi orang tersebut. Bahkan ketika kita memilih diam, keputusan tetap dibuat. Bedanya mungkin dibuat tanpa melibatkan suara kita. Oke, kita lanjut menuju Menteng. Coba perhatikan perubahan landscape-nya ya. Tadi kita ngeliat gedung-gedung, sekarang udah mulai masuk kawasan bangunan-bangunan pemukiman. Tadi kita dikelilingin gedung-gedung tinggi. Nah, sekarang perlahan muncul jalan yang lebih teduh, pohonan yang lebih tua, banyak taman di sini, rumah-rumah besar, dan bangunan yang memiliki karakter arsitektur yang berbeda. Perubahan suasana ini menarik karena Jakarta bukan hanya satu kota atau satu wajah ya. Jakarta itu seperti kumpulan beberapa kota yang dipaksa hidup dalam satu wilayah. Ada Jakarta yang penuh gedung pencakar langitnya, ada Jakarta kampung yang sangat rapat. Masih ada kampung di Jakarta nih ya. Ada Jakarta juga yang sebagai wajah industri, pabrik-pabrik gitu ya. Ada Jakarta sebagai pemerintahan pusat gitu ya. Ada pula Jakarta lama yang menyimpan jejak perencanaan warisan dari kolonial. Menteng termasuk kawasan yang dirancang pada awal abad ke-20 menggunakan konsep kota taman atau garden city. Dalam konsep ini, hunian tidak dibangun sekedar sebagai deretan rumah, tapi dipadukan dengan jalan yang relatif teratur, ruang terbuka, banyak pepohonan, dan lingkungan yang lebih hijau. Karena itu, meskipun sekarang Jakarta tuh udah berubah sangat jauh, karakter awal Menteng masih dapat terasa di beberapa sudut. Namun, tentu saja ada ironi di sini. Kawasan yang dirancang dengan taman dan keteraturan ini kemudian menjadi tempat tinggal banyak elit politik, pejabat, diplomat, dan kelompok ekonomi kelas atas.
Jadi dari bentuk kotanya saja kita sudah bisa melihat bahwa ruang tidak pernah benar-benar netral. Alamat seringkali ikut menunjukkan aksesnya, akses terhadap kenyamanan, akses terhadap jaringan, kadang-kadang juga akses terhadap kekuasaan. Nah, di sini Menteng bukan sekedar kawasan perumahan elit. Kawasan ini adalah salah satu ruang memori Jakarta. Banyak tokoh Republik pernah tinggal, bekerja, bertemu, dan mengambil keputusan penting di Jakarta, di area Menteng tentunya. Ada rumah-rumah yang menjadi saksi pergerakan kemerdekaan, diplomasi, pergantian pemerintahan, konflik elit, sampai keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Masalahnya, kita sering melihat bangunan lama hanya sebagai benda. Padahal sebuah bangunan bisa menjadi pintu masuk untuk memahami zamannya. Siapa yang tinggal di sana, siapa yang boleh masuk, siapa yang harus menunggu di luar, keputusan apa yang dibuat di dalam, dan siapa yang merasakan akibatnya. Sejarah tidak selalu berbentuk monumen besar. Kadang sejarah hanya berupa pagar, halaman rumah, pos penjagaan, dan sebuah nama jalan yang terus disebut selama puluhan tahun. Sebentar lagi kita akan mendekati kawasan Cendana. Ya, sebelum masuk ke cepol lanjutan ya, saya ingin memberikan satu catatan. Kita membahas sejarah bukan untuk memindahkan kebencian masa lalu ke generasi sekarang ya. Anak dan generasi penerus kita nih ya tidak otomatis bertanggung jawab atas seluruh keputusan politik orang tuanya. Cucu juga tidak otomatis mewarisi kesalahan masa ataupun jasa kakeknya ya. Yang perlu kita evaluasi adalah sistem keputusan, kebijakan, dan dampaknya, bukan melakukan penghakiman pribadi terhadap seluruh keluarga seseorang. Dan kita mulai cepol sekarang ya kawan kan. Oke, di depan atau di sekitar kita inilah kawasan Jalan Cendana Menteng. Nah, rumah Pak Harto dikenal berada di Jalan Cendana nomor 6-8. Pada masa Orde Baru, tempat ini bukan hanya dikenal sebagai kediaman pribadi. Pejabat, tokoh politik, pengusaha, dan berbagai pihak pernah datang ke kawasan ini. Akibatnya kata Cendana perlahan berubah maknanya. Ia tidak lagi hanya berarti nama jalan. Cendana menjadi istilah yang mewakili keluarga, lingkaran kekuasaan, jaringan elit politik, dan pengaruh ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau kita sebut sebagai Orde Baru. Ini menunjukkan satu hal penting dalam ilmu politik. Kekuasaan formal dan kekuasaan nyata belum tentu berada di tempat yang sama. Secara formal ya, negara punya istana, punya kementerian, ada DPR-nya, MPR, kemudian juga ada pengadilan dan berbagai lembaga resmi lainnya. Ada yang di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Namun dalam praktiknya, keputusan dan pengaruh juga dapat bergerak melalui hubungan personal, keluarga, kedekatan, kepercayaan, serta jaringan informal. Nah, tidak semua jaringan informal otomatis buruk ya. Setiap pemimpin pasti membutuhkan orang yang dipercaya. Masalah muncul ketika jaringan pribadi menjadi lebih kuat daripada institusi. Ketika akses kepada keluarga atau lingkaran terdekat menjadi lebih menentukan daripada aturan. Ketika keputusan publik mulai sulit dibedakan dari kepentingan pribadi. Nah, pada titik itu, negara berisiko berubah dari sistem yang dikendalikan hukum menjadi sistem yang sangat bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Nah, namun berbicara mengenai Pak Harto dan Orde Baru tidak akan adil kalau kita hanya membahas sisi gelapnya saja ya. Ada pencapaian pembangunan yang nyata dan dirasakan oleh banyak masyarakat. Kajian Bank Dunia mencatat bahwa dari tahun 1967 sampai 1997, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 7% per tahun. Ini angka yang sangat tinggi loh, sobat. Kalau kita lihat sudah hampir satu dekade ini aja ya, cuma di 5%-an tumbuhnya. Nah, angka kemiskinan berdasarkan metodologi yang digunakan dalam kajian tersebut turun dari lebih dari 60% pada pertengahan 1960-an menjadi sekitar 11% pada 1996. Indonesia juga mengalami pembangunan infrastruktur yang masif, perluasan pendidikan dasar, fasilitas kesehatan, dukungan terhadap sektor pertanian, industrialisasi yang masif dan terstruktur, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, ini yang bikin banyak nih ya di truk-truk yang kita temuin ya di daerah Pantura nih. Ada fotonya almarhum Pak Harto dengan tagline-nya itu piye kabar mulai penak zaman kuto. Nah, itu tuh. Nah, bagi generasi yang mengalami masa tersebut, kenangan mengenai Orde Baru tidak seluruhnya dibuat-buat ya. Ada orang tua yang untuk pertama kalinya dapat menyekolahkan anaknya bahkan sampai ke perguruan tinggi ya. Kemudian juga ada desa yang mulai memiliki jalan, ada keluarga yang merasakan listrik masuk gitu ya, layanan kesehatan, dan juga mulai terpapar pekerjaan yang industri, bahkan juga peningkatan produksi pertanian. Karena itulah sampai sekarang kita masih banyak banget orang berkata kita lebih rindu zamannya Pak Harto.
Nah, kalimat itu nggak selalu lahir dari ketidaktahuan ya, bisa jadi lahir dari pengalaman real seorang yang kondisi ekonominya memang membaik pada masa tersebut. Kita harus menghormati pengalaman itu, tapi pengalaman pribadi tak perlu ditempatkan di dalam gambaran yang lebih besar. Karena pembangunan bukan hanya soal seberapa cepat ekonomi tumbuh, tapi pertanyaannya adalah apakah institusi ikut menjadi kuat, apakah hukum berlaku setara dan adil, dan apakah masyarakat tetap memiliki ruang secara bebas untuk mengkritik. Serta yang terakhir, apakah keberhasilan tersebut dapat bertahan ketika pemimpinnya sudah tidak lagi berkuasa, alias sustainability-nya. Nah, disinilah bagian yang tidak boleh kita lupakan. Menurut catatan resmi sejarah pemilu KPU, selama sekitar 32 tahun pemerintahan Soeharto di era Orde Baru diselenggarakan, ada 6 kali pemilu legislatif. Pada masa itu, belum ada ya pemilu langsung presiden, karena saat itu dipilih oleh lembaga legislatif, diwakili oleh MPR. Pada pemilu 1971, Golkar memperoleh 62,82% suara. Kemudian setelah fusi partai pada 1973, nah ini yang mau tahu fusi partai maksudnya dulu tuh ada penyederhanaan partai ya. Karena kan kalau kita ngeliat pemilu tahun 55 tuh partainya banyak banget tuh. Nah pas tahun 1973 partai-partai itu difusikan, hanya ada 2 partai dan 1 golongan karya. Dulu tuh Golkar nggak mau disebut sebagai partai, didefinisikan itu sebagai golongan karya aja gitu ya. Partai cuma 2, P3 sama PDI. Nah PDI juga PDI doang, bukan PDIP atau bukan PDI Perjuangan kayak gitu ya. Nah, kontestan pemilu kemudian disederhanakan menjadi 3 partai tadi. Nah, formasi ini bertahan sampai pemilu 1997 dan seluruh pemilu tersebut terus dimenangkan oleh Golkar. Dokumen sejarah KPU sendiri menggunakan kalimat yang cukup tegas. Pada pemilu 1971, Orde Baru mulai meredam persaingan dan pluralisme politik. Jadi benar ya, ada pemilu nih. Karena pemilu itu syarat negara demokrasi itu harus ada pemilu. Nah, syarat pemilu harus ada partai politik. Nah, itu tuh. Nah, keberadaan pemilu saja nih belum otomatis tapi ya menjamin demokrasi yang sehat. Menjamin demokrasi udah pasti, tapi menjamin demokrasi yang sehat belum pasti itu. Nah, ibaratnya ya pertandingan sepak bola itu tetap dapat disebut pertandingan karena ada 2 kesebelasan. Namun kalau wasit, panitia, stadion, aturan, dan sebagian pemain dikendalikan oleh satu pihak, kita perlu tetap bertanya seberapa adil pertandingannya. Nah, ini kayak kemarin nih, World Cup nih, Pildun 2026 nih. Nah, banyak yang bilang kan salah satu negara tuh yang warnanya biru putih tuh dibilangnya ya dapat banyak keenakan lah ya, fasilitas dari FIFA gitu kan ya. Tapi ya syukurnya yang menang Spanyol gitu ya, alhamdulillah tuh. Nah itulah salah satu paradoksnya Orde Baru ya. Jadi bahas ke bola kita jadikan. Nah, negara cukup efektif dalam menjalankan program pembangunan, tetapi kekuasaan politiknya sangat terkonsentrasi. Keputusan dapat dibuat cepat. Nah, koordinasi dapat dilakukan dari pusat, penolakan dapat ditekan dalam jangka pendek sih. Sistemnya nih ya, kalau sistem Orde Baru tuh ya kelihatannya efisien, soalnya segala keputusan itu langsung ke tangannya Pak Presiden gitu ya. Namun, efisiensi yang tidak disertai mekanisme koreksi dapat menyimpan masalah. Kalau keputusannya pemimpin benar, seluruh mesin negara bergerak cepat ke arah yang benar. Tapi kalau keputusan pemimpin salah, mesin yang sama juga dapat membuat negara bergerak cepat menuju masalah. Nah, ini semua nih ya, mulai kelihatan kerapuhannya itu terlihat sangat di krisis Asia menghantam Indonesia. Ini FYI aja ya, sebenarnya krisis Asia yang menghantam Indonesia 1998 itu mulainya itu bukan di Indonesia. Startnya itu di Thailand sebenarnya ya guys ya. Itu menyebar hampir ke seluruh wilayah ke wilayah Asia. Dan yang paling kena itu justru malah Indonesia, karena serangannya itu gak cuma krisis ekonomi tapi krisis politik. Orang banyak menyebutnya itu krisis multidimensi. Ya, kajian Bank Dunia mengenai Indonesia mencatat pada 1998 produk domestik bruto Indonesia atau PDB gitu ya, atau bahasa Inggrisnya itu Gross Domestic Product gitu ya, atau GDP gitu ya, jatuh sekitar 14%. Nah, kemiskinan di sini meningkat drastis ya hingga mendekati 28% pada puncak krisis. Bayangin ya, kalau kemiskinan 28% tuh hampir 30% nih. Ibaratnya nih, setiap 10 orang yang sobat temui nih di jalan, itu 3 orangnya itu adalah orang miskin gitu. Itu bahaya banget sebenarnya. Nah, sementara inflasi sampai mencapai sekitar 80%. Nah, ini gokil sih, ini inflasi 80% itu udah parah ya. Sekarang aja inflasi itu di 3%-an. Zamannya Pak SBY sempat di 4-5%. Sebenarnya inflasi itu aman sih ya, bagus ya. Selama nggak lebih dari 9-10% lah. Kalau udah di atas 10% itu demam, itu udah mulai demam ekonomi itu. Inflasi itu sebenarnya bagus, tapi nggak boleh terlalu
berlebihan gitu ya, karena inflasi itu sebenarnya menunjukkan ekonomi itu berputar gitu ya. Syukur-syukur bisa diatur yang ke 4, 5, 3, 4, 5 lah. Tapi kalau terlalu kecil juga inflasi nggak bagus ya. Kalau terlalu kecil tandanya ekonomi itu nggak berkembang, nggak tumbuh gitu. Makanya harus benar-benar dijaga ya. Ibaratnya orang ya, inflasi itu suhu tubuh lah. Kalau terlalu kecil itu nanti hipotermia gitu ya. Kalau terlalu demam bisa kejang-kejang itu step itu. Makanya harus diatur di antara ya 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Tapi jangan lebih dari 9 lah, bahaya itu. Karena kalau udah 7, 8, 9 sama daya belinya bagus sih aman-aman aja sih ya. Tapi kalau udah 7, 8, 9 daya belinya anjlok, nah itu bahaya tuh, bisa langsung loncat jebret ke 80% tuh, yang kayak di 1998. Nah, krisis ekonomi kemudian belum menjadi krisis sosial dan politik. Nah, di sini Pak Harto akhirnya mengundurkan diri di bulan Mei 1998 setelah berkuasa selama kurang lebih sekitar 3 dekade lebih ya. Ada yang bilang tuh 32 tahun gitu. Bank Dunia juga menggambarkan persoalan Indonesia saat itu dengan sebuah frase yang menurut saya sangat kuat. Rapid growth, weak institutions. Pertumbuhan cepat tetapi institusinya lemah. Nah, inilah pelajaran terpenting dari perjalanan kita hari ini ya sobat ya. Seorang pemimpin yang kuat mungkin mampu membangun banyak hal, tetapi negara tidak boleh bergantung selamanya kepada kekuatan satu orang. Negara yang dewasa atau yang mature di sini membutuhkan institusi yang tetap berfungsi ketika pemimpinnya berganti. Hukum harus tetap bekerja, birokrasi harus tetap profesional, media harus dapat melakukan koreksi, dan parlemen harus menjalankan pengawasan. Pengadilan juga harus independen, serta masyarakat harus memiliki ruang untuk berbeda pendapat tanpa diperlakukan sebagai musuh negara. Setelah reformasi, MPR menerbitkan ketetapan nomor 11 ya, MPR garis miring 1998 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu dulu KKN tuh temanya itu udah parah banget lah, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi setelah 2010-an KKN jadi ada kuliah kerja nyata lah, ada istilah-istilah lain lah. Udahlah KKN istilahnya korupsi, kolusi, nepotisme aja lah, biar orang tuh udah paham nih, harus segera diberantas nih namanya KKN nih. Nah, istilah KKN ini bukan sekedar istilah yang diciptakan media sosial belakangan ya. Ia juga jadi salah satu persoalan fundamental yang hendak diperbaiki setelah runtuhnya Orde Baru. Nah, kita juga harus jujur nih. Saya jadi keinget ceramahnya Cak Nun ya, alias Mbah MH Ainun Najib. Kalau zamannya Orde Baru itu Pak Hartonya cuma satu gitu ya, katanya beliau ya. Tapi setelah era Orde Baru tuh semuanya mau jadi Pak Harto kayak gitu kan. Nah, reformasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Setelah lebih dari 2 dekade, korupsi belum hilang, politik dinasti masih menjadi perdebatan, kekuatan ekonomi masih dapat mempengaruhi politik, institusi demokrasi juga masih terus diperbaiki. Nah, jadi kita tahu ya Pak Harto adalah seorang pemimpin yang besar. Ya, memang punya dua sisi mata koin ya, ada plus minusnya ya. Kalau kita ngeliat di aksi Kamisan juga sampai sekarang belum selesai juga masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh presiden-presiden sekarang. Dari zamannya aksi Kamisan itu dimulai sampai saat ini, presiden-presiden juga belum bisa memberikan solusi yang bisa diterima oleh keluarga korban. Ya, kita doakanlah kepada seluruh para pemimpin Indonesia, baik yang sudah wafat ataupun sudah hidup, semoga selalu dipandu jalannya oleh Gusti Allah. Jadi pelajarannya yang bisa kita ambil adalah Orde Baru sepenuhnya bukan buruk ya, dan reformasi juga sepenuhnya bukan baik juga, karena sejarah tidak sesederhana itu ya. Pelajarannya adalah bahwa setiap sistem memiliki prestasi yang harus dipertahankan dan kelemahan yang tidak boleh diulangi. Jadi di Orde Baru nih, ambil yang baiknya. Orde Lama juga ambil yang baiknya. Di reformasi juga ambil yang baiknya. Nah, yang buruknya buang. Tapi dibuangnya itu bukan semata-mata dilupakan. Buangnya itu adalah tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi tetap dipelajari. Dipelajari itu biar tidak kejeblos lagi ke situ. Nah, dari Cendana saya mendapatkan satu refleksi ya. Indonesia memang membutuhkan pemimpin yang berani, tegas, kompeten, dan memiliki visi jangka panjang. Dan wajib ya, pemimpinnya itu adalah pemimpin yang Pancasila itu sudah mendarah daging. Jadi bahasanya itu orientasinya itu pemimpinnya itu udah di akhirat gitu ya. Jadi maksudnya berani itu adalah tidak takut menegakkan keadilan kebenaran meskipun nyawa taruhannya. Karena dia tahu nih, jadi pemimpin berani melawan segala bentuk kezaliman. Tiba-tiba dia diserang sama lawannya, meninggal gitu ya, itu masuk surga itu pasti gitu, udah kayak jihad jadinya ya. Nah, di sini Indonesia tuh jauh lebih membutuhkan juga selain pemimpin yang tadi ya, juga membutuhkan institusi yang kuat.
Nah, karena apa? Antara manusia, people nih ya, dan juga organization itu adalah satu hal yang saling bahasanya itu saling menopang kayak gitu ya. Karena apa ya? Pertama, pastinya itu yang menyebabkan institusi kuat ya people-nya gitu ya. Dan yang menyebabkan institusi lemah ya juga ya people-nya. Nah, di sini pemimpin sehebat apapun dia tetap manusia gitu. Dia bisa lelah, bisa salah, ia bisa dikelilingi orang yang hanya memujinya, mengatakan yang menyenangkan. Kalau dulu ada istilah ABS, asal bapak senang gitu ya. Dia juga bisa perlahan kehilangan hubungan dengan kenyataan masyarakat. Nah, ini yang bahaya nih kalau pemimpin udah lepas dari realita masyarakat. Saya nggak bilang Presiden Prabowo ya, saya cuma bilang justru malah Presiden Prabowo itu sekarang lagi ingin kembali mendekat ke rakyatnya gitu. Karena itu kritik bukan gangguan terhadap pemerintahan, kritik adalah salah satu sistem peringatan dini ya, seperti indikator pada kendaraan. Ketika lampu peringatan menyala, kita tidak menyelesaikan masalah dengan memecahkan lampunya. Kita harus memeriksa mesinnya, begitu juga dengan negara. Membungkam orang yang menyampaikan persoalan tidak membuat persoalan tersebut hilang. Kadang justru membuat masalah membesar, diam-diam sampai akhirnya terlambat diperbaiki. Pembangunan ekonomi penting, stabilitas juga penting, namun pembangunan tanpa keadilan menciptakan kecemburuan sosial, kecemburuan ekonomi, kecemburuan politik, dan lain sebagainya. Stabilitas tanpa kebebasan juga menciptakan ketakutan, dan kekuasaan tanpa pengawasan dapat menciptakan penyimpangan. Nah, lihat tuh tagline-nya Lord Acton. Power tend to corrupt. Absolute power tend to absolute corrupt. Nah, kekuasaan itu cenderung ke arah corrupt atau korup. Dan absolute power alias kekuasaan yang absolut juga cenderung tendensinya ke arah korup yang absolut gitu ya. Nah, itu harus hati-hati itu. Nah, tantangannya bukan memilih salah satu ya. Tantangannya adalah membangun negara yang stabil sekaligus demokratis, bertumbuh sekaligus adil, serta memiliki pemimpin yang kuat yang tetap tunduk kepada institusi dan hukum. Oke Sobat Discuss, itulah perjalanan santai kita kali ini dari Gatsu yang sibuk, Kuningan yang penuh kepentingan ekonomi dan diplomasi, Menteng yang menyimpan sejarah, sampai daerah Cendana yang pernah menjadi simbol kekuasaan. Satu perjalanan pendek tetapi ceritanya melewati puluhan tahun sejarah Indonesia. Nah, menurut sobat sekalian, bagaimana seharusnya kita menilai masa pemerintahan Orde Baru? Apakah berdasarkan pembangunan ekonomi yang lebih dominan, atau kelemahan demokrasi dan institusinya meninggalkan harga yang terlalu mahal? Silahkan tulis pandangan kalian di kolom komentar. Tidak perlu saling menghina, tidak perlu menganggap orang yang berbeda pendapat pasti bodoh, tidak membaca sejarah, atau antek korba, atau antek reformasi, atau antek-antek asing gitu ya. Kita bisa berbeda kesimpulan selama menggunakan data, akal sehat, dan tetap menghormati satu sama lain. Karena Sobat Discuss bukan tempat mencari siapa yang paling keras suaranya. Di sini kita mencoba memahami persoalan dengan lebih tenang dan lebih dalam. Jangan lupa follow Instagram Sobat Discuss dan subscribe YouTube Sobat Discuss untuk perjalanan otomotif, referensi kehidupan, dan tentu saja cepol nih alias cerita politik. Saya Bram dari Sobat Discuss. Tetap berkendara dengan aman, tidak perlu terlalu cepat, yang penting tahu kemana kita menuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, happy, dan selalu ready. Gaskuy Sobat Discuss.
Yang Kopso Arabica Mbak, tapi double espresso bisa ya? Boleh, bisa. Hah. Ukurannya yang mana, Kak? Ukurannya yang reguler aja. Reguler aja. Untuk gula esnya normal, Light sugar. no sugar. Ada lagi tambahannya, Kak? Itu aja. Arabica tambah shot ya? Ya, double shot. Totalnya jadi 3.900 ya, Kak? Oke, curious ya? Oke. Oke, siap. Ya, siap. Udah Mbak ya? Oke. Oh ya, makasih Mbak. Alhamdulillah. Oke Mbak.